7 orang kuat berkumpul bersama. 5 orang terbang di udara, 3 pria dan 2 wanita, mereka tampak berusia di bawah 30 tahun. Kelima orang itu mengenakan pakaian yang indah, dan mereka jelas memiliki banyak latar belakang. Namun, tingkat kultivasi mereka berada pada tingkat terendah. Mereka semua berada di tahap tengah alam Baoyuan. Pemuda yang dipimpin oleh mereka berada di puncak dari tahap Baoyuan akhir. Dia memiliki setengah kaki di alam Baoyuan. Keadaan puncak. Setelah berkultivasi sedemikian rupa di usia yang begitu muda, kualifikasi kelima orang tersebut tidaklah buruk. Dia adalah seorang jenius dari kerajaan suci Yongtai. Seorang pria parubaya di tahap tengah alam Baoyuan di sebelah Lin Chen bergumam dengan ekspresi kagum ketika dia melihat mereka berlima. Jenius dari kerajaan suci Yongtai. Lin Chen sedikit terkejut. Kelima orang ini sebenarnya berasal dari kerajaan suci Yongtai. Kerajaan suci Yongtai dekat dengan tanah suci dan memiliki sumber daya budidaya yang sangat kaya. Kekuatan terbesar di kerajaan suci Yongtai adalah keluarga kerajaan. Xia Feng dan Xia Lan, yang ditemui Lin Chen sebelumnya, keduanya adalah anggota keluarga kerajaan suci Yongtai kerajaan. Tapi ketika dia memikirkannya, Lin Chen merasa lega. Tanah pemurnian darah terletak di persimpangan kerajaan suci Yongtai dan domain matahari darah. Sekarang berita tentang sisa isi kode rahasia penguasa kematian kuno di dalam tanah pemurnian darah telah menyebar, kerajaan suci Yongtai tentu saja akan mengirim orang-orang berbakat datang. Pria parubaya di sebelah Lin Chen mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Lin Chen, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ya, dia adalah jenius kerajaan suci Yongtai. Pemimpin pemuda di puncak mendiang alam Baoyuan adalah Xia Zong, peringkat di peringkat bumi ke-19, dia sangat kuat. Dikatakan bahwa dia pernah membunuh orang kuat di puncak alam Baoyuan dengan budidayanya di akhir alam Baoyuan. 4 orang di belakang, pemuda yang memegang kipas lipat tersebut diberi nama Sui Bai. Meskipun dia bukan anggota keluarga kerajaan, namun dia menonjol dalam kompetisi kerajaan suci Yongtai 3 tahun lalu, dan sekarang menempati posisi yang sangat penting di kalangan generasi muda kerajaan suci Yongtai, peringkat ke-28 dalam daftar bumi. 3 lainnya adalah anak muda berkulit gelap. Nama gadis itu adalah Xia Haoji, yang berada di peringkat ke-40 di peringkat bumi. Gadis berambut panjang itu bernama Xia Wei, yang berada di peringkat ke-35 di peringkat bumi. Peringkat bumi. Nama gadis dingin itu adalah Ling Suihan, yang berada di peringkat ke-32 di peringkat bumi. Mereka berdua berada di puncak peringkat bumi. 50 Master, kekuatan mereka bisa dikatakan tak terkalahkan di level yang sama. Tianling benua memiliki peringkat bumi dan peringkat surga. Lin Chen mengetahuinya ketika dia pertama kali bertemu Suge Hong dan yang lainnya di Tanah Warisan. Daftar ini mengumpulkan para jenius muda yang kuat dari benua Tianling, tanpa memandang jenis kelamin. Siapapun yang kekuatannya mencapai standar tertentu akan menjadi dicatat dalam daftar. Suge Hong dan Deng Qingqing adalah penguasa peringkat bumi, tetapi peringkat mereka cukup rendah. Peringkat surgawi mencatat tokoh-tokoh generasi tua yang kuat di benua Tianling, tetapi tidak termasuk yang kuat di alam nirwana, hanya yang kuat di alam Baoyuan. Faktanya, hal yang sama juga berlaku untuk peringkat bumi. Lagi pula, terlalu mudah bagi seorang master alam nirvana yang hebat untuk menghadapi orang kuat di alam Baoyuan, bisa dikatakan dia bisa membunuh orang kuat di alam Baoyuan sesuka hati. Baik peringkat bumi maupun peringkat surgawi diciptakan oleh Istana Tianling di benua Tianling. Dinamakan Tianling, dapat dibayangkan betapa kuatnya kekuatan ini. Kekuatan ini memiliki cabang hampir di seluruh benua Tianling, dan Tianling dikumpulkan setiap tahun. Pusat-pusat kekuatan besar di daratan kemudian dibandingkan dan dicantumkan dalam daftar, dan diubah setiap setahun sekali. Lin Chen telah menjadi sangat terkenal di wilayah selatan benua Tianling selama periode ini. Tidak mungkin orang-orang di Istana Tianling tidak mengetahuinya. Namun, tahun ini telah diubah. Jadi Lin Chen harus menunggu hingga tahun depan jika dia ingin masuk dalam daftar bumi. Lin Chen tidak peduli untuk masuk dalam daftar peringkat lokal, tetapi dengan sedikit perkiraan, Lin Chen dapat memperkirakan peringkatnya sendiri dari 5 anggota sekte Xia. Lin Chen berpikir bahwa dia belum menjadi lawannya. Xia Zong memberi Lin Chen perasaan yang sama seperti Jin Yuxing yang dia temui di klan iblis sebelumnya. Dia terlalu kuat. Kecuali Lin Chen memahami niat pedang kematian, dia tidak akan menjadi lawannya. Xia Zong sama sekali. Lawan Zong. Adapun orang-orang yang tersisa, meskipun Lin Chen tidak kuat sekarang, dia masih bisa bertarung melawan yang lain. Lin Chen memperkirakan jika dia juga ingin masuk dalam daftar,
maka dia akan berada di peringkat sekitar 40 di daftar bumi, dan di sana tidak akan ada perbedaan. Terlalu banyak. Tentu saja, ketika peringkat bumi diperbarui tahun depan, kekuatan Lin Chen akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Pada saat itu, tidak ada yang tahu di mana peringkat Lin Chen di peringkat bumi. Lin Chen mengikuti kata-kata pria parubaya itu dan melihat kelima orang yang terbang di udara. Xia Zong adalah pemimpin dari 5 orang dan yang paling mencolok. Budidayanya berada di puncak alam Baoyuan akhir, sedangkan Su Yibai juga berada di tahap akhir alam Baoyuan, misalnya, Xia Haoji berada di tahap tengah alam Baoyuan, Xia Wei berada di tahap tengah tahap Baoyuan, dan Ling Suihan berada di tahap akhir tahap Baoyuan. Para jenius dari kerajaan suci Yongtai telah tiba, dan para jenius muda dari tempat lain seharusnya juga telah tiba. Lin Chen tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa kali ini karena pecahan kode rahasia penguasa kematian kuno, itu telah menimbulkan sensasi di wilayah selatan benua Tianling. Sekarang orang-orang dari kerajaan suci Yongtai telah tiba, maka para jenius dari wilayah Matahari Darah, wilayah Changsuan, wilayah Linghai, dan wilayah besar lainnya juga pasti telah tiba. Fragmen kode rahasia sangat berharga. Menemukan semua fragmen kode rahasia sama dengan mendapatkan warisan penguasa kematian kuno. Jika saatnya tiba, selama Anda berlatih sesuai dengan misteri kematian di bagian dari kode rahasia, Anda dapat langsung mengembangkan misteri kematian setidaknya ke tingkat ke-7. Dan akan sangat mudah untuk maju ke tingkat ke-8, tingkat ke-9 dan Dzogchen di masa depan, dan tidak ada yang akan melewatkan rahasianya potongan kode. Melihat Lin Chen bingung, pria paruhbaya itu juga menjelaskan, "Saudaraku, lihat ke kiri." Kelompok orang itu adalah anggota klan iblis, dan pemuda di tengah adalah jenius yang paling kuat. Dikirim oleh klan iblis kali ini. Namanya Zhuang Long, yang berada di peringkat ke-20 di peringkat bumi. Dari segi kekuatan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Xia Zong. Lemah. Dan kemudian, para jenius dari domain Changsuan, domain Linghai, dan lainnya sekte akan datang. Dibandingkan dengan para jenius dari klan iblis dan kerajaan suci Yongtai, para jenius dari kekuatan lain jelas sedikit lebih rendah, tapi meski begitu, itu juga sangat mencolok di antara orang banyak. Mata Lin Chen tertuju pada Zhuang Long. Budidaya Zhuang Long sama dengan Xia Zong. Dia juga berada di puncak alam Baoyuan akhir. Dia setengah melangkah ke puncak alam Baoyuan. Tubuhnya sangat kaya akan energi iblis. Begitu dia bertransformasi, kekuatannya akan sangat mengerikan. Sedikit lebih kuat daripada rata-rata prajurit tingkat puncak di alam Baoyuan. Tapi yang lebih mengejutkan adalah Xia Zong. Anda harus tahu bahwa orang-orang dari klan iblis dapat berubah menjadi tubuh iblis. Setelah berubah menjadi tubuh iblis, kekuatan orang-orang dari klan iblis meningkat pesat, namun meskipun demikian, peringkatnya di peringkat bumi masih sama. Tidak sebagus Xia Zong. Dalam keadaan seperti itu, bisa dibayangkan betapa kuatnya Xia Zong. Sementara Lin Chen berpikir, 5 anggota Xia Zong telah tiba di pintu masuk tanah pemurnian darah. Mata semua orang langsung tertuju pada 5 anggota Xia Zong. Meskipun ada banyak ahli alam Yuan Bao yang berkumpul di sini, tidak banyak yang lebih kuat dari Xia Zong. Bahkan jika ada yang lebih kuat dari Xia Zong, mereka tidak memiliki daya tarik seperti Xia Zong. Lagi pula, Xia Zong mewakili Santo Yongtai, keluarga kerajaan negara tersebut. Bagaimana ki keluarga kerajaan-kerajaan suci Yongtai? Kuat, ada banyak alam nirwana dan alam raja kehidupan dan kematian yang kuat, tetapi hanya ada sedikit orang di benua Tianling yang berani menentang pemimpin kerajaan suci Yongtai. Melihat 5 anggota sekte Xia tiba di pintu masuk tanah pemurnian darah, Zhuang Long dan para jenius iblis lainnya, serta para jenius dari kekuatan besar lainnya dan penguasa alam Baoyuan, juga terbang. Meskipun ada banyak setan darah di tanah pemurnian darah saat ini, mereka masih harus masuk. Lagi pula, sisa bagian dari buku rahasia ada di tanah pemurnian darah. Jika mereka ingin mendapatkannya, mereka harus masuk. Sebelum Lin Chen datang, banyak pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan telah memasuki tanah pemurnian darah, tetapi sekarang kejahatan darah merajalela, pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan ini mungkin semuanya dalam bahaya, dan hampir semuanya mati. Tapi sekarang, tidak mungkin bagi mereka untuk memasuki tanah pemurnian darah sendirian, bahkan jika Xia Zong masuk sendirian, dia mungkin akan jatuh. Dengan kata lain, jika Anda ingin memasuki tanah pemurnian darah, Anda harus bekerja sama. Semuanya, jika kamu ingin mendapatkan bagian dari buku rahasia itu, ikutlah denganku. Suara tenang Xia Zong menyebar, dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Baik. Kali ini saya akan mengikuti Yang Mulia untuk mengepung dan menekan kejahatan darah.
Yang Mulia akan memimpin pertempuran ini dan kami pasti akan memenangkan pertempuran ini. Kepung dan tekan kejahatan darah. Semua orang mengangguk dan setuju untuk mengikuti Xia Zong ke tanah pemurnian darah. Meskipun tidak ada banyak perbedaan antara Zhuang Long dan Xia Zong dalam hal kekuatan, sebagian besar ahli alam Baoyuan di sini berasal dari ras manusia. Zhuang Long berasal dari ras iblis. Jika dia ingin memerintahkan umat manusia untuk mengikutinya, mereka pasti tidak akan setuju. Namun, Zhuang Long tidak tahu tentang ini, selama dia memasuki tempat pemurnian darah. Xia Zong melirik Zhuang Long dan yang lainnya dengan ekspresi sangat acuh tak acuh, lalu dia melintas dan menuju pintu masuk tanah pemurnian darah. Wosh, wosh, wosh. Saat Xia Zong memasuki tanah pemurnian darah, 4 jenius muda lainnya dari kerajaan suci Yongtai juga berubah menjadi 4 sinar cahaya dan memasuki tanah pemurnian darah. Zhuang Long dan alam Baoyuan lainnya juga memasuki tanah pemurnian darah di dalam tanah. Untuk sementara waktu, banyak orang dari alam Baoyuan dari segala penjuru memasuki tanah pemurnian darah. Dalam waktu kurang dari sesaat, kurang dari 100 orang dari alam Baoyuan yang kuat tetap berada di tempat yang sama. 100 orang yang tersisa memiliki kekuatan rata-rata atau ingin masuk nanti lagi pula, semakin lama Anda masuk, semakin tinggi keamanannya. Orang-orang di depan secara alami akan membunuh darah jahat di tanah pemurnian darah. Anak kecil, hati-hati, ayo masuk juga. Setelah banyak alam Baoyuan hampir habis, Lin Chen berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke tanah pemurnian darah. Karena penguasa kematian telah menempatkan bagian selanjutnya dari pecahan buku rahasia di sini, tidak akan mudah bagi orang untuk menemukannya, jadi tidak masalah jika mereka masuk nanti. Lin Chen memasuki tanah pemurnian darah. Tempat pemurnian darah terletak di bawah tanah, dan pintu masuknya adalah sebuah gua besar. Sebelum Lin Chen memasuki gua, dia merasakan aura kematian yang kaya di udara di sekitarnya dengan gila-gilaan, mencoba merusak tubuhnya. Huff. Lin Chen bersenandung, dan energi sebenarnya dalam dantiannya bergetar, membentuk perisai energi sejati untuk mengisolasi nafas kematian. Aura kematian ini sangat kuat, jika seorang pejuang alam Dao sejati dikelilingi oleh aura kematian ini, dia hampir pasti akan mati. Meskipun orang kuat di alam Baoyuan dapat memblokir aura kematian ini dengan energi sejati yang lembut dan murni, hal itu pasti akan terpengaruh dalam jangka panjang. Lin Chen sangat cepat. Dia melewati lubang dalam sekejap mata dan sampai ke tempat terbuka yang luas. Hampir segera setelah Lin Chen muncul di sini, dia mendengar ledakan pertempuran. Aduh! Binatang, mati! Sekilas, ada sosok-sosok di sekeliling, langit dan bumi berguncang, dan ada adegan perkelahian di mana-mana. Makhluk yang bertarung melawan banyak orang kuat di alam Baoyuan adalah golongan darah besar atau kecil. Golongan darah ini sepertinya terdiri dari darah, dan ada bau darah yang sangat menyengat dari mereka, yang membuat mual. Itu adalah darah jahat. Tidak. Selamatkan aku. Di belakang Lin Chen, seorang pria paruh baya di tahap tengah alam Baoyuan dibungkus oleh iblis darah sepanjang 3 kaki. Wajah pria paruh baya itu pucat, dan dia hanya sempat berteriak, sebelum dia dibunuh oleh Blood Demon, menelannya dalam sekali teguk. Dan setelah menelan pria paruh baya di tahap tengah alam Baoyuan, ukuran darah jahat meningkat lagi, mencapai ketinggian hampir 4 kaki. Bab 548, Bakat Monster. Apakah ini darah jahat? Lin Chen menarik napas dalam-dalam dan tampak serius. Seorang pria kuat di tahap tengah alam Baoyuan ditelan oleh darah jahat, dan bahkan tidak ada sampah yang tersisa, dapat dikatakan bahwa dia menghilang sepenuhnya. Setelah melahap prajurit, ukuran iblis darah juga meningkat secara instan. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan iblis darah ini telah meningkat. Dan iblis darah ini dapat melahap orang-orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan, jadi sekarang setidaknya sebanding dengan kekuatan orang kuat di tahap akhir alam Baoyuan. Ho ho. Beruang tiran kecil dapat dengan jelas melihat bagaimana iblis darah melahap pria parubaya di tahap tengah alam Baoyuan. Dia meraung, tampak sedikit ketakutan. Namun, ketika darah jahat melahap para prajurit, banyak orang kuat di alam Baoyuan juga bekerja sama untuk membunuh darah jahat. Lin Chen melihat sekeliling dan melihat tim yang terdiri dari 3 atau 3 prajurit Yuan Realem yang kuat membentuk sebuah tim, mengelilingi roh jahat darah. Mereka meluncurkan berbagai serangan, dan misteri misterius langsung membombardirnya. Namun, roh jahat darah ini terbuat dari darah. Dia ingin membunuhnya. Membunuh mereka juga tidak semudah itu. Untuk membunuh Blood Evil, Anda harus menghancurkannya hingga berkeping-keping. Jika tidak, begitu Blood Evil menemukan kesempatan untuk melahap makhluk lain, ia akan dibangkitkan dan menjadi lebih kuat.
Baik itu kemampuan alami atau vitalitas, itu akan sangat menakutkan. Bum bum bum. Ceritanya panjang, tapi nyatanya kurang dari satu momen berlalu. Dalam waktu sesingkat itu, Lin Chen melihat lusinan pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm ditelan oleh iblis darah, dan sejumlah besar Blood Demons diledakkan berkeping-keping oleh pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm. Tanah pemurnian darah dibagi menjadi 3 tingkatan. Jika tidak ada iblis darah, maka bagi orang kuat di alam Baoyuan, tingkat pertama tidak berbahaya. Bagaimanapun, iblis darah di tingkat pertama hanya dapat mengancam Dao yang sebenarnya. Paling banyak, prajurit tidak bisa mengancam yang kuat di alam Baoyuan. Tetapi justru karena keberadaan iblis darah, Lin Chen bahkan tidak melihat satupun iblis darah ketika dia melihatnya. Jelas, semua iblis darah di tanah pemurnian darah pada dasarnya telah ditelan oleh iblis darah. Dia tidak melihat iblis darah, sebaliknya, Lin Chen melihat banyak ahli alam Yuan Bao yang telah memasuki tanah pemurnian darah sebelumnya. Orang-orang ini memasuki tanah pemurnian darah sebelum Lin Chen tiba, tetapi setelah mereka memasuki tanah pemurnian darah, setan darah tiba-tiba muncul dan membuat mereka lengah. Kebanyakan dari mereka mati dalam serangan setan darah, dan sisanya meskipun orang-orang kuat di alam Baoyuan tidak mati, mereka semua terluka parah dan pasti tidak akan bisa bertahan lama. Aduh. Lin Chen tiba di lantai pertama tanah pemurnian darah dari gua, dan melihat sekeliling. Hampir sama dengan Lin Chen yang baru saja melihat sekeliling. Tiba-tiba, bau amis datang dari belakang, dan terdengar suara pelan dari belakang. Terdengar suara gemuruh. Meskipun dia tidak melihat ke belakang, kekuatan jiwa Lin Chen telah menyelimuti sekeliling sejak dia memasuki tanah pemurnian darah. Dia bisa dengan jelas melihat situasi di belakangnya melalui kekuatan jiwanya. Darah jahat. Lin Chen terkejut. Dia telah melihat prajurit pemakan darah jahat sebelumnya. Jika Lin Chen juga terkena kejahatan darah ini, dia mungkin akan berakhir tanpa tulang tersisa. Tanpa pikir panjang, Lin Chen memegang pedang meteorit erat-erat dengan kedua tangannya dan menebasnya dengan punggung tangannya. Puff! Suara kecil terdengar, dan pedang meteorit Lin Chen menebas iblis darah yang ingin menyerangnya. Setan darah yang menyerang Lin Chen tidak kuat, ukurannya hanya 1 kaki, dan mungkin sebanding dengan alam Baoyuan yang dia baru saja menerobos. Setelah terkena pedang Lin Chen, tubuh darah besar orang kuat awal itu segera terbelah menjadi 2 bagian, dan genangan darah besar muncul. Kabut darah. Aduh. Darah iblis memiliki vitalitas yang sangat kuat. Untuk membunuh iblis darah, setidaknya darah iblis harus dihancurkan berkeping-keping, jika tidak darah iblis dapat dibangkitkan. Setan darah ini dipotong menjadi 2 oleh pedang Lin Chen. Meskipun tidak mati, ia masih sangat kesakitan, jelas tidak memiliki mulut dan hidung, tetapi ia mengeluarkan raungan seperti auman monster. Dia jelas kesal dengan Lin Chen. Sambil meraung, tubuh iblis darah, yang dipotong menjadi 2 bagian oleh pedang Lin Chen, sebenarnya bergabung kembali dalam sekejap mata, dan lukanya pulih seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan dari sebelum dipukul oleh Lin Chen adalah bahwa tubuh iblis darah telah menyusut, beberapa sebelumnya berukuran 1 kaki, tetapi sekarang ukurannya kurang dari 1 kaki, berkurang sekitar 1/10. Ia juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kejahatan darah ini benar-benar tidak normal. Lin Chen mengutuk secara diam-diam. Sebelumnya, dia melihat orang kuat di alam Baoyuan melawan kejahatan darah. Mereka semua menyerang dengan seluruh kekuatan mereka oleh beberapa orang kuat. Pria di alam Baoyuan. Setelah serangan itu, iblis darah langsung diledakkan menjadi sampah. Tidak ada waktu untuk pulih dari cederanya. Lin Chen tidak mungkin mengetahui bahwa iblis darah masih memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, iblis darah memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi itu tidak berarti bahwa Lin Chen tidak dapat membunuh iblis darah. Melihat tubuh Blood Demon menjadi lebih kecil setelah menyembuhkan dirinya sendiri, itu juga berarti selama ia menyerang terus-menerus, ia dapat membunuh Blood Demon tersebut. Ho-ho! Beruang kecil yang kejam itu meraung, sedikit bersemangat untuk mencoba. Si kecil sedikit ketakutan ketika melihat kemampuan abnormal iblis darah tadi. Terlihat bahwa setelah Lin Chen memotong iblis darah menjadi 2 bagian dengan pedang, si kecil juga ingin bersaing dengan iblis darah. Lin Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Anak kecil, sekarang bukan waktunya bagimu untuk mengambil tindakan. Serahkan kejahatan darah ini padaku." Saat dia mengatakan itu, Lin Chen memegang pedang meteorit dengan erat di kedua tangannya, dan niat pedang destruktif melonjak, menutupi meteorit. Di atas pedang, dia menebas lagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Chen, beruang badai kecil itu dengan enggan tetap berada di dada Lin Chen.
Meskipun pemandangan saat ini sangat kacau dan semua orang sibuk berurusan dengan kejahatan darah, jika beruang kecil yang mengamuk itu mengambil tindakan, tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan melihatnya. Begitu mereka melihat penampakan beruang kecil yang mengamuk itu, mereka secara alami akan dapat untuk menebak identitas Lin Chen. Ketika saatnya tiba, Lin Chen mungkin akan dikelilingi dan dibunuh oleh banyak orang kuat di alam Baoyuan. Selain itu, Lin Chen sudah cukup untuk mengatasi kejahatan darah ini. Dalam keadaan seperti itu, beruang kecil yang kejam tidak perlu mengambil tindakan. Terlebih lagi, si kecil memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika digunakan dalam serangan mendadak pasti akan menimbulkan efek yang tidak terduga. Dia mungkin bisa membantu Lin Chen merebut pecahan kode rahasia kuno. Lagi pula, banyak orang yang datang untuk mencari pecahan kode rahasia yang kuat, seperti Zhuang Long dan Xia Zong, berada di luar kekuatan Lin Chen sekarang. Puff! Serangan Lin Chen sangat cepat. Blood Fiend ini hanya sebanding dengan rata-rata orang kuat Baoyuan Realm tahap awal. Dia tidak bisa menghindari pedang Lin Chen sama sekali. Dengan kepulan, Meteor Sky Sword Lin Chen menghantam tubuh besar Blood Fiend lagi. Kali ini pedang langit meteor dipasang dengan maksud pedang penghancur saat pedang meteorit Lin Chen jatuh, maksud pedang penghancuran melonjak ke dalam tubuh iblis darah. Kematian. Lin Chen dengan lembut mengucapkan sepatah kata, dan hatinya bergerak. Kekuatan jiwa mengendalikan niat pedang destruktif yang menyerang tubuh jahat darah dan mulai bergerak dengan liar. Tiba-tiba, dia bisa dengan jelas melihat bahwa di dalam tubuh jahat darah, pegangan kecil bilah pedang hitam itu menyapu ke segala arah, dan setiap kali digesek, itu bisa menghilangkan sejumlah besar daging dan darah dari darah roh jahat. Setelah roh jahat menelan prajurit, darah iblis dan roh jahat darah serupa, ia akan segera mengubah makhluk-makhluk ini menjadi daging dan darah. Semakin kuat makhluk tersebut, semakin banyak daging dan darah yang akan diubahnya. Dapat dikatakan bahwa daging dan darah adalah dasar dari roh jahat darah. Jika daging dan darahnya hilang, maka darah jahat juga akan mati. Saat niat pedang destruktif Lin Chen membombardir iblis darah ke segala arah, dalam sekejap, iblis darah itu menjerit pelan, berubah menjadi genangan darah, dan menghilang kali ini, tidak ada waktu untuk pulih. Meskipun dia berhasil membunuh iblis darah ini, Lin Chen tidak bersantai sama sekali. Iblis darah ini hanya setara dengan rata-rata pembangkit tenaga listrik tahap awal Baoyuan Realm, dan di tanah pemurnian darah, banyak iblis darah sudah memiliki keterampilan yang sebanding dengan alam Baoyuan. Jika Lin Chen menemukan kekuatan orang kuat di alam Yuan akhir, tidak akan mudah baginya untuk membunuh kejahatan darah seperti itu dengan kemampuan abnormal kejahatan darah. Prioritas utama adalah menemukan potongan-potongan buku rahasia terlebih dahulu. Anak kecil, ayo masuk ke dalam, dan kamu harus berhati-hati. Setelah Lin Chen berkata kepada beruang kecil yang kejam itu, dia melintas dan berjalan menuju kedalaman pemurnian darah tanah. Lantai pertama tanah pemurnian darah sangat besar sehingga Anda bahkan tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Lantai pertama tanah pemurnian darah adalah tanah datar dengan warna coklat kekuningan di mana-mana. Jenis coklat kekuningan ini warnanya berbeda dengan warna bumi coklat kekuningan di kawasan kota peri. Jadi sekelilingnya semua coklat kekuningan. Itu karena setelah kematian para pejuang, darah iblis dan setan darah mewarnai bumi menjadi merah. Untuk bisa mewarnai tanah pemurnian darah menjadi merah seperti ini, bisa dibayangkan berapa banyak prajurit yang mati di sini. Ada kekacauan di sekitar, dengan suara pertarungan antara prajurit dan iblis darah di mana-mana. Ada juga banyak ahli alam Baoyuan yang membunuh iblis darah, dan kemudian, seperti Lin Chen, berjalan menuju kedalaman pemurnian darah tingkat pertama. Lagi pula, semakin dalam mereka masuk, semakin besar kemungkinan menemukan pecahan kode rahasia tersebut, dan mereka ingin memanfaatkan kesempatan tersebut. Tapi yang membuat Lin Chen takut adalah ada terlalu banyak setan darah di sini. Berjalan hampir 10.000 meter, Anda dapat melihat darah roh jahat. Selain itu, ada beberapa mayat prajurit di tanah yang belum sepenuhnya dimakan oleh darah jahat. Mayat dan sisa-sisa ini semuanya ditinggalkan oleh prajurit Yuan Realm kuat yang memasuki tanah pemurnian darah sebelumnya. Aduh! Melihat Lin Chen bergegas, iblis darah di depan segera meraung, dan bola darah besar itu memperlihatkan mulut yang ganas, mencoba menelan Lin Chen dalam satu gigitan. Keluar! Niat pedang destruktif melonjak di tubuh Lin Chen. Dia menebas dengan pedangnya, dan dengan letupan, pedang langit meteor langsung memotong iblis darah menjadi dua bagian. Tidak mudah untuk membunuh iblis darah ini, dan Lin Chen tidak punya waktu terbuang di sini. Setelah menebas pedang pada kejahatan darah ini, dia segera menghindar dan terbang dengan cepat menuju kedalaman tanah pemurnian darah. Wosh, wosh, wosh.
Beberapa suara menusuk terdengar dari sisi kiri Lin Chen. Lin Chen melihat ke samping dan melihat 5 orang dari Sekte Xia Kerajaan Suci Yongtai terbang dengan cepat menuju kedalaman tanah pemurnian darah. Kelima orang ini sangat kuat sehingga kemanapun mereka lewat, kejahatan darah apapun yang mereka temui akan diserang, dan setelah diserang oleh 5 orang ini, bahkan jika Blood Fiend tidak mati, kekuatannya sangat berkurang. Hah! Kelima orang Xia Zong juga melihat Lin Chen, dan mata mereka tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Sekarang sebagian besar orang kuat di alam Baoyuan masih tertinggal untuk menghadapi iblis darah. Tidak banyak orang yang bisa datang dari jarak dekat dan berani pergi ke kedalaman tanah pemurnian darah tingkat pertama sendirian. Kamu harus tahu kalau kedalamannya sekarang masih banyak roh jahat berdarah. Ada kilatan cahaya di mata Xia Zong, dan dia menatap Lin Chen tanpa berkedip. Wajah Lin Chen tidak berubah warna dan dia menatap Xia Zong juga. Meskipun Xia Zong kuat, Lin Chen juga tidak lemah. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak bisa menang, Lin Chen pasti akan pergi. Melihat aura di mata Xia Zong, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi menyempitkan matanya. Pada saat ini, penampilan Lin Chen telah diubah oleh energi sejati, dan itu bukan penampilan aslinya. Namun, teknik penyamaran sederhana ini juga sangat mudah dideteksi. Selama orang kuat di alam Baoyuan menyuntikkan energi sejati ke dalam dirinya, mata, dia dapat dengan mudah melihatnya mengungkapkan penampilan sebenarnya Lin Chen. Pada saat ini, Xia Zong dengan jelas menyuntikkan energi aslinya ke matanya dan melihat penampilan asli Lin Chen. Menarik. Sudut mulut Xia Zong terangkat sedikit, dan dia melirik Lin Chen sambil berpikir, lalu matanya tertuju ke depan lagi, dan berkata dengan ringan, ayo pergi. Dengan itu, mereka berlima terus terbang ke depan. Dengan cepat,